Ya, alhamdulillah semakin banyak masyarakat Jakarta yang berkunjung, menyampaikan aspirasi dan memberikan dukungannya. Itu membuat kita bahagialah. Sekali lagi kami tadi berdiskusi dan kita juga saya bicara tentang visi misi. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini masyarakat Jakarta bisa bergerak dan bisa menyampaikan hak aspirasinya melalui sebuah pilkada yang sangat bahagia. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Jakarta yang memang aktif memeriahkan pilkada yang insya Allah akan berlangsung pada bulan November ini. Intinya sebetulnya seperti itu. Tapi sejauh ini aspirasi apa yang banyak disampaikan? Tentu banyak problem di wilayah masing-masing yang berbeda-beda. Misal ada wilayah yang masalah air menjadi problem utama, macet, kemudian sanitasi, kemudian dengan perumahan kumuh, kemudian banjir. Tentu berbeda-beda. Walaupun sebetulnya secara demografi Jakarta kami sudah tahu, sudah kami pelajari, tinggal kita eksekusi yang mana. Jadi sekali lagi, kebetulan teman-teman dari Jakarta mana? Timur. Jakarta Timur. Tentu Jakarta Timur itu problem berbeda dengan Jakarta Barat. Nah inilah artinya aspirasi, harapan, makanya saya bilang, saya baru bisa melaksanakan apa yang menjadi aspirasi kalau memang saya bisa memenangkan pilkada ini. Kalau tidak bagaimana saya bisa menyampaikan aspirasi menjadi sebuah karya yang terwujud. Jadi itulah gunanya adalah apa? Bergeraknya masyarakat, memberikan aspirasi dan mudah-mudahan aspirasi ini bisa terwujud, bukan hanya didengar. Itu aja sebetulnya. Bang Dul, ya. Kemarin kan Bang Dul kan sempat menjelaskan ada 11 program prioritas. Nah, 2 diantaranya itu polusi udara dan juga air. Air pertama, kemudian udara pertama, macet pertama, lingkungan kumuh pertama, perumahan murah itu sebetulnya menjadi pertama semua. Sehingga kita mau mulai mana? Tentu berbeda-beda wilayah. Utara, selatan, barat, timur, Kepulauan Seribu beda. Itu kita akan mapping. Tentu nggak bisa lari dari RPJMD yang memang PJ DKI menyiapkan. Artinya saya sekali lagi saya bilang APBD DKI sudah diketuk 2024-2025 dengan programnya ini. Kalaupun nanti Mas Pram dan saya menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami harus melakukan itu dulu. Nah, konsep kita itu baru bisa kita masukkan di 2025. Misalnya apa? Jakarta Timur problemnya apa? Ini. Oke, ini kita kerjakan. Ini Barat apa? Ini. Itulah kira-kira sebuah desain, sebuah perencanaan pembangunan sebuah wilayah sebetulnya, gitu. Bang, untuk normalisasi gimana Bang? Jakarta Timur kan sejauh ini kan ada pemberhentian normalisasi nih. Betul. Dilanjutkan itu gimana? Betul. Harus dilanjutkan. Tapi sebetulnya daerah aliran sungai itu bukan hanya wewenang Pemda, juga pusat. Ini terdengar kami, PUPR ini akan dibelah. Tidak menjadi perumahan, jadi perumahan sendiri, kemudian itu menjadi, itu baru yang kami dengar. Nah tapi daerah aliran sungai yang disebut DAS itu adalah pusat dan juga kabupaten, kota dan provinsi. Nggak bisa kita full. Perlu Jakarta ini dulu maaf. Bang Ahok turap kan bikin turap, tapi maaf mungkin waktu Bang Anies tidak dilanjutkan bikin biopori, itu juga nggak salah. Mungkin pada waktu itu momennya memang itu. Tapi sekarang ini bagaimana? Jakarta ini 13 sungai. Lewat tuh. Jakarta pada dasarnya ini kota pantai, landai dia. Bahkan di utara itu sudah di bawah air laut. Nah, artinya apa? Apakah Giant Seawall itu perlu, tapi itu pusat bukannya kita. Kita hanya mengisi di atas Giant Seawall itu apa? Pasti harus ada pembangunan. Disitulah pemerintah kota berwenang untuk mengaturnya, gitu aja sebetulnya. Bang Dul, ini untuk mengembangkan program-program nanti jika terpilih, apakah Bang Dul akan mengikuti jejak Pak Ahok dengan memanfaatkan dana CSR atau seperti apa? CSR itu adalah undang-undang loh. Itu bukan kebijakan Ahok, tapi undang-undang CSR ada. Wajib hukumnya perusahaan itu mengeluarkan CSR-nya. Dibagi sosialisasi untuk kependidikan, lingkungan hidup, dan infrastruktur daerah. Itu wajib hukumnya. CSR itu wajib. Maaf loh, kalau Jakarta begitu banyak perusahaan tidak punya CSR itu menjadi aneh. Itu yang mesti dimaknai. Mereka harus menyalurkan karena itu undang-undang sekian persen dari keuntungan perusahaan harus untuk melakukan kegiatan sosial. Kita mengorganisirnya. Pasti Pak Ahok prioritas apa? Oh, infrastruktur misal jalan-jalan kampung. Misalnya musola masjid, misalnya sekolah, banyak sekolah negeri juga kan dibantu oleh CSR.
gitu loh. Itu adalah sebuah apa ya namanya, kerjasama antar wilayah ya itu. Jadi nggak menjadi aneh kalau CSR itu diberikan oleh pemerintah daerah. Oke? Untuk normalisasi gimana Bang? Jakarta Timur kan sejauh ini kan ada pemberhentian normalisasi nih. Betul. Dilanjutkan itu gimana? Betul. Kalau nanti Harus dilanjutkan. Tapi sebetulnya daerah aliran sungai itu bukan hanya wewenang Pemda, juga pusat. Ini terdengar kami, PUPR ini akan dibelah. Tidak menjadi perumahan, jadi perumahan sendiri, kemudian apa namanya, itu baru yang kami dengar. Nah, tapi daerah aliran sungai yang disebut DAS itu adalah pusat dan juga kabupaten, kota, dan provinsi. Nggak bisa kita full. Perlu Jakarta ini. Dulu maaf, Bang Ahok turap, kan bikin turap. Tapi maaf, mungkin waktu Bang Anies tidak dilanjutkan, bikin biopori. Itu juga nggak salah. Mungkin pada waktu itu momennya memang itu. Tapi sekarang ini bagaimana? Jakarta ini 13 sungai. Lewat loh. Jakarta pada dasarnya ini kota pantai, landai dia. Bahkan di utara itu sudah di bawah air laut. Nah, artinya apa? Apakah Giant Seawall itu perlu, tapi itu pusat, bukannya kita. Kita hanya mengisi di atas Giant Seawall itu apa? Pasti harus ada pembangunan. Disitulah pemerintah kota berwenang untuk mengaturnya. Gitu aja sebetulnya. Bang Dul, ini untuk mengembangkan program-program nanti jika terpilih, apakah Bang Dul akan mengikuti jejak Pak Ahok dengan memanfaatkan dana CSR atau seperti apa? CSR itu adalah undang-undang loh. Itu bukan kebijakan Ahok, tapi undang-undang CSR ada. Wajib hukumnya perusahaan itu mengeluarkan CSR-nya. Dibagi sosialisasi untuk kependidikan, lingkungan hidup, dan infrastruktur daerah. Itu wajib hukumnya. CSR itu wajib. Maaf loh, kalau Jakarta begitu banyak perusahaan tidak punya CSR itu menjadi aneh. Itu yang mesti dimaknai. Mereka harus menyalurkan karena itu undang-undang sekian persen dari keuntungan perusahaan harus untuk melakukan kegiatan sosial. Kita mengorganisirnya. Pasti Pak Ahok prioritas apa? Oh, infrastruktur, misal jalan-jalan kampung. Misalnya musola masjid, misalnya sekolah, banyak sekolah negeri juga kan dibantu oleh CSR, gitu loh. Itu adalah sebuah namanya, kerjasama antar wilayah ya itu. Jadi nggak menjadi aneh kalau CSR itu diberikan oleh pemerintah daerah. Oke?